Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sandri, 18 11 11 23. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerja ataupun komponen dari rangkaian sensor suhu non-kontak. Nah, jadi komponen yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah LCD. Nah, jadi LCD ini berfungsi untuk menampilkan hasil interpretasi pembacaan dari sensor. Kemudian ada I2C, dan komponen yang paling vital yaitu adalah Arduino. Nah, saya menggunakan Arduino Uno ataupun Arduino Nano ataupun Arduino Mega dan mikrokontroler lainnya. Nah, selanjutnya komponen yang dibutuhkan itu adalah sistem sensor. Kita di sini menggunakan dua sistem sensor. Yang pertama adalah sensor ultrasonik HCSR04, kemudian sensor suhu MLX. Nah, untuk rangkaian ini itu ada namanya pin. Jadi pin ini dihubungkan antar komponennya. Nah, untuk pin MLX ini dihubungkan dengan Arduino. Jadi pin yang dihubungkan itu pin VCC pada MLX itu dihubungkan dengan pin 5 volt pada Arduino, kemudian ground dihubungkan dengan ground, kemudian SCL itu dihubungkan dengan A5 dan juga SDA dihubungkan dengan A4 pada Arduino Uno. Selanjutnya itu sensor ultrasonik dengan Arduino-nya. Nah, sama seperti MLX tadi, ground itu kita hubungkan dengan ground. Kemudian pin H-hole pada sensor ultrasonik itu kita hubungkan dengan V-in pada Arduino. Kemudian trig kita hubungkan dengan A5 dan juga VCC kita hubungkan dengan 5 volt. Nah, selanjutnya yang kita hubungkan yaitu adalah pin dari di I2C-nya. Nah, pin VCC itu kita hubungkan dengan 5 volt, kemudian pin ground kita hubungkan dengan ground, SCL dengan A5 dan juga SDA dengan A4. Nah, setelah rangkaian ini kita hubungkan dengan jumper, maka selanjutnya kita masuk ke tahap inisiasi program ataupun pemasukan coding. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh coding yang telah saya buat. Nah, pada kali ini saya menggunakan software itu dari Arduino IDE. Nah, struktur dasar pada pengkodingan yaitu adanya void setup dan juga void loop. Nah, jadi yang pertama itu ada include HCSR04, kemudian wire dan juga liquid crystal. Nah, dan juga ada include ada fruit MLX. Di sini kita menggunakan sensor HCSR04 dan juga ada fruit MLX 90614. Nah, ketika sudah diincludekan, maka itu kita masuk ke plot. Nah, jadi plot ini itu berfungsi untuk menampilkan pin-pinnya. Nah, setelah itu kita masuk ke void setup. Nah, jadi void setup ini itu berfungsi untuk kode panggilan sekali. Nah, jadi kita walaupun tidak ada statement yang dijalankan, itu tetap harus diikuti oleh point setup. Nah, jadi setelah point setup ini masuk, nah itu selanjutnya ada namanya point loop. Nah, jadi point loop ini itu dia melakukan fungsi loop. Artinya di sini dia melakukan fungsi secara berurutan dan melakukan instruksi-instruksi yang ada dalam point loop secara terus-menerus. Nah, setelah itu jarak pengukuran dari sensor ultrasonik yaitu kita memasukkan 15 cm. Nah, jadi di sini kita masukkan pulsanya yaitu 0,034 dibagi 2, maka hasilnya itu 0,9593 cm. Nah, jadi ini merupakan coding untuk memasukkan radius dari pembacaan sensor ultrasonik. Nah, ketika hasilnya itu di bawah 15 atau di radius 15, maka sensor ultrasonik akan membaca adanya objek dalam radius tersebut. Nah, nanti akan ditampilkan
temperatur dan juga dikodekan ke sensor ultrasonik ke sensor suhu agar dia dapat melakukan pembacaan. Nah, setelah itu kita masuk ke pembacaan dari sensor. Nah, adapun delay yang kita masukkan pada sensor pembacaan ultrasonik ini adalah 1 detik. Delay ini artinya adanya jarak sensor dengan pengukuran selanjutnya. Jadi jaraknya itu atau intervalnya itu hanya 1 detik. Nah, jadi di LCD print ini itu kita masukkan kode itu suhu. Nah, ketika suhunya lebih dari 37, maka LCD print akan menampilkan suhu tinggi. Nah, itu intervalnya kita masukkan 3 detik. Nah, ketika suhunya ini kecil dari 37, maka suhunya akan menampilkan aman. Dan juga pada setiap akhir coding itu jangan lupa kita masukkan itu curly brace. Nah, jadi curly brace ini mendefinisikan awal dan akhir dari coding kita. Nah, setelah coding ini selesai kita buat, maka langsung dapat kita upload, yaitu kita tekan menu panah ke kanan atau tulisan upload pada Arduino IDE, dan coding pun siap dimasukkan ke mikrokontroler yang kita inginkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.